Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk seluruh pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Back to again, masih bersama saya Erjinanda dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman, nomor 219 Kota Padang, Sidimpuan. Senang rasanya pagi menjelang siang hari ini, saya bisa membersamai rekan Rau dimanapun Anda berada. Mulai dari formasi 11 hingga nanti di 12 waktu Indonesia Barat, kita akan melakukan talk show bersama Kejari Negeri Padang Lawas. Tentu hal ini bukan hal yang pertama kali, sudah dilakukan beberapa kali oleh Kejari Negeri Padang Lawas dalam program Jaksa Menyapa. Kali ini dari Kejaksaan Negeri Padang Lawas berhadir 2 orang narasumber yang akan menemani ruang dengar Anda semuanya hingga 1 jam ke depan, yang tentunya bisa disimak di website kami di www.rawfm.com, atau Anda juga bisa di streaming kami di aplikasi baik di App Store dan juga Play Store Raw FM. Jadi langsung install dan dengarkan dimanapun Anda berada. Di pagi menjelang siang hari ini ada Kak Aprianti Siregar, Sarjana Hukum selaku calon jaksa, dan didampingi oleh Bang Dwi Jidana Anasti, Sarjana Hukum selaku calon jaksa juga. Jadi kedua narasumber kita ini akan mengangkat tema jaga diri dan kenali hukum pelecehan dan kekerasan seksual. Rekan Rau dimanapun Anda berada, tentunya masalah dengan pelecehan seksual yang beberapa bulan ini, beberapa waktu dekat ini masih menjadi salah satu isu yang banyak di berbagai media sosial, di berbagai platform, di berbagai media, dan lain sebagainya. Justru itu dari Kejari Negeri Padang Lawas kembali mengudara untuk wilayah Kota Padang, Sidimpuan, dan sekitarnya dimanapun Anda berada, untuk bisa berpartisipasi dan membersamai memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat dan elemen tentunya. Untuk Anda juga bisa nanti yang ingin bertanya seputar ini bersama saya Erjinanda di 0822 9999 6105. Tapi sebelum itu kita akan coba sapa dulu kedua narasumber kita di pagi hari ini. Masih pagi ya, masih pukul 11 waktu Indonesia Barat. Oke, selamat pagi untuk Kak Aprianti dan juga program Jaksa Menyapa. Bang Dwi, dari tema kita di pagi hari ini mungkin boleh disampaikan terlebih dahulu seperti apa sih nanti akan kita berikan pengantar kepada seluruh rekan Raw ataupun pendengar dari Station 105 Raw FM. Silakan Bang Dwi. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Saya Dwi Jidani Anasti bersama rekan Aprianti Laras Putri Siregar mewakili Kejaksaan Negeri Padang Lawas melaksanakan Jaksa Menyapa dengan tema jaga diri, kenali hukum pelecehan dan kekerasan seksual. Topik ini penting dibahas karena belakangan ini masih banyak terus terjadi kasusnya, baik nasional maupun yang lokal. Ya. Untuk dapat perhatian masyarakat juga karena pelecehan dan kekerasan seksual ini masih banyak yang anggap tabu, Betul. atau sepele, karena seringkali korban ini selalu dijadikan victim, victim blaming, istilahnya, karena stigmanya itu korban itu mungkin dapat disalahkan karena kenapa mengundang seseorang lain untuk melakukan pelecehan atau kekerasan seksual. Ya. Stigmanya kan gitu. Betul sekali. Cuman kan itu yang mau kita luruskan karena korban itu tetap korban. Korban tidak bisa dijadikan tersangka. Tersangka seperti itu. Ya. Oke, baik, dari Bang Dwi, pengantar yang jelas sekali untuk seluruh masyarakat Kota Padang, Sidimpuan, dan sekitarnya dimanapun Anda berada. Di sini Bang Dwi tadi menyampaikan ternyata untuk korban sekarang banyak stigma yang menyudutkan, yang malah mereka dijadikan sebagai tersangka. Padahal korban tetaplah korban. Itu nanti akan coba diantarkan dalam program Jaksa Menyapa bersama Kejari Padang Lawas. Sementara itu dari Kak Aprianti, mungkin boleh disampaikan juga sebagai pengantar di awal untuk pendengar kita juga agar lebih paham kemudian alur dari talkshow kita di pagi menjelang siang hari ini. Silakan Kak Aprianti. Menurut saya kita penting mengangkat tentang jaga diri dan kenali hukum pelecehan dan kekerasan seksual ini. Alasannya karena Kejaksaan Negeri Padang Lawas di era perkembangan zaman sekarang dan hukum sekarang ini kan kita udah melihat banyak contoh-contoh kasus dari mahasiswa UI yang bahkan dari papan chat saja kita bisa melakukan pelecehan seksual saat ini. Banyak jenisnya Kak Aprianti ya. Iya, maksud saya kita terkadang tidak memahami dan tidak mengetahui bahwa sebenarnya kita sudah dilecehkan. Nah, inilah dasar dari Kejaksaan Negeri Padang Lawas mengangkat tentang pentingnya pemahaman
hukum terkait pelecehan dan kekerasan seksual. Nah, yang baru booming kemarin terjadi juga terkait yang kasus yang disekap ya, Yupita. Betul. Itu sekarang juga salah satu hal yang mendasari kami mengajak semua masyarakat untuk lebih memahami tentang hukum terkait pelecehan dan kekerasan seksual. Jangan merasa takut ataupun nggak berani speak up karena merasa dirinya jadi korban. Jadi takut dipandang sepele sama masyarakat. Tidak, kita nggak boleh menganggap itu. Kita harus lawan dari diri kita. Apapun yang terjadi, kita dilecehkan, kita harus melaporkannya kepada pihak yang lebih berwenang. Kita harus memperjuangkan karena sebenarnya kekerasan seksual ini adalah merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia juga. Itu terkandung dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ya tahun 2012. Tahun 2022 dan juga diatur juga dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2023 dan Undang-Undang Anak. Menurut kami, itulah alasan kami mengangkat pentingnya jaga diri dan kenali hukum pelecehan dan kekerasan seksual. Dan seharusnya kita angkat ini agar masyarakat lebih memahami tindak pidana pelecehan dan kekerasan seksual. Itu sih dasar kami. Baik Kak Aprianti, bagus sekali memang ini menjadi urgensi pemahaman hukum terkait pelecehan dan kekerasan seksual. Banyak memang studi case di lapangan, salah satunya benar dari kasus Yopita yang sempat disekap 3 hari yang mohon maaf memang bahkan secara fisik juga sangat memprihatinkan pada saat itu juga, dan itu memang harus menjadi awareness bagi seluruh pendengar kita. Tapi sementara itu mungkin dari Bang Dwi itu boleh menjelaskan kira-kira sebenarnya bentuk pelecehan seksual itu seperti apa, pengertiannya seperti apa sih gitu. Kadang dari masyarakat karena memang ini masih bersifat tabu, banyak kemudian elemen masyarakat yang menganggap ini hal sepele dan tidak perlu didengarkan, apalagi mungkin untuk konteksnya anak-anak yang belum mencukupi umur dan lain sebagainya. Mungkin dari Bang Dwi bisa dipaparkan terlebih dahulu, silakan. Ya, untuk pengertian pelecehan dan kekerasan seksual itu ada 2 hal yang berbeda, tetapi pelecehan itu termasuk dalam kekerasan seksual. Jadi untuk kekerasan seksual itu adalah perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang yang bertentangan dengan kehendak orang tersebut. Sifatnya memaksa korban. Tindakan ini dilakukan dengan cara memanipulasi atau menguasai si korban hingga korban merasa tidak berdaya untuk melakukan aktivitas seksual yang dikehendaki. Sementara untuk pelecehan seksual itu suatu fenomena yang disadari oleh tingkah laku manusia melalui interaksi sosial yang menyimpang dan nilai norma serta aturan-aturan hukum yang ada. Untuk faktor-faktor penyebab kenapa adanya terjadi pelecehan dan kekerasan ini mungkin karena kurangnya edukasi tubuh dan batasan diri, kerentanan korban, kemajuan teknologi atau media sosial yang disalahgunakan seperti yang rekan saya katakan tadi, rendahnya kesadaran hukum dan stigma dan budaya masyarakat. Oke, baik dari Bang Dwi. Tapi kalau dari Kak Aprianti sendiri sebagai calon jaksa, menanggapi yang disampaikan dari Bang Dwi tadi memang betul sekali. Sudah dijabarkan sebenarnya dari pengertian pelecehan dan kekerasan seksual itu terbagi 2 sebenarnya, dan juga ternyata faktornya kurang lebih ada 5 yang akan kita bahas nih. Ada dari kurangnya edukasi tubuh ya, dan juga batasan diri, ada kerentanan korban, kemajuan teknologi dan juga media sosial, rendahnya kesadaran hukum dan stigma dan budaya masyarakat. Sementara itu dari Kak Aprianti ada nggak melihat kira-kira dampak dari pelecehan dan kekerasan seksual itu sendiri? Sebagaimana sih kira-kira dari pandangan Kak Aprianti untuk program kita di pagi menjelang siang hari ini? Mungkin boleh disampaikan juga Kak Aprianti, silakan. Terima kasih pertanyaannya. Menurut saya dampak pelecehan dan kekerasan seksual itu tentunya berdampak fatal ya bagi korban, baik dari psikis, medis ataupun akademiknya. Kalau menurut saya kalau dari psikis itu kekerasan seksual itu bisa mengakibatkan depresi, takut, terus jadi kecemasan yang berlebihan. Bahkan inilah yang mempengaruhi juga nanti terhadap fisik dan medis dia, karena dia cemas, takut, depresi, akhirnya tertekanlah fisik dia. Dan juga setelah dampak dari kekerasan dan pelecehan seksual ini ada juga yang menyebabkan kehamilan, kehamilan yang nggak diinginkan sehingga meningkatkan tindak pidana juga aborsi itu juga udah diatur dalam KUHP baru sekarang. Terus itu selain itu juga dampak terhadap sosial dan akademik yang tadinya dia memiliki cita-cita yang tinggi karena dia udah
depresi, takut. Nah, cita-citanya pun susah tercapai. Hal ini semua kan didasari seperti yang kata Bang Jidan tadi, itu ada faktornya. Betul sekali. Nah, dari 5 faktor yang disebutkan Bang Jidan tadi, itulah kita harus memahami tentang batasan diri kita, kerentanan kita, dan kita harus bijak dalam menggunakan media sosial tadi. Makanya ayo sama-sama kita tingkatkan kesadaran hukum kita, jangan takut, jangan karena melakukan itu langsung merasa nggak mau lagi speak up ke orang lain. Jangan takut, ayo lawan itu semuanya, ambil hak-hak kalian sebagai masyarakat, dan ayo kita tegakkan hukum. Ya, betul sekali. Tapi ini dari Bang Dwi atau dari Kak Aprianti ini bebas nanti mau menanggapi yang mana. Ini sebenarnya ada satu hal yang harus kita sampaikan kepada seluruh pendengar. Sebenarnya sebagai calon jaksa tentunya dari Bang Dwi dan juga Kak Aprianti pasti pernah melihat kasus di lapangan mungkin atau di pengadilan dan lain sebagainya, masalah tentang kekerasan atau mungkin pelecehan seksual tersebut. Menurut dari Bang Dwi atau dari Kak Aprianti, itu sebenarnya faktor apa sih yang paling banyak untuk ruang lingkup baik di Padang Lawas, di Padang Sidipun atau lain sebagainya? Sepemahaman dari Bang Dwi dan juga Kak Aprianti, apa sih, apakah memang dari kelalaian orang tua atau mungkin malah banyak ternyata anak-anak tuh yang terlalu banyak kecanduan medsos seperti itu, atau mungkin memang banyak kekerasan dari oknum-oknum tertentu? Seperti apa sih sebenarnya yang paling dominan gitu untuk daerah ini? Mungkin boleh disampaikan dari Bang Dwi atau dari Kak Aprianti? Kalau dari saya, menurut silakan, saya, Kak Apri, menurut saya pelecehan dan kekerasan seksual itu terjadi sering karena kurang tahu edukasi terhadap dirinya, batasan dirinya. Dan terkadang anak-anak juga kan kurang mengerti sampai mana batasan yang bisa dia berikan terhadap dirinya, kurang membatasi dirinya. Terus yang kedua, karena faktor keluarga. Keluarga harus lebih menjaga lagi terhadap anak. Karena sering terjadi di lapangan itu kekerasan ataupun pelecehan seksual itu terjadi terhadap anak ya. Betul. Di dekat wilayah hukum Kejaksaan Negeri Padang Lawas, di mana anak tersebut tidak tahu batasan dirinya yang mana itu udah terjadi kekerasan ataupun pelecehan seksual. Itu yang menurut saya. Terus itu lagi rendahnya kesadaran hukum. Mereka takut untuk melaporkan karena mereka tidak tahu bahwa itu sebenarnya udah diatur hukumannya. Ada pengaturan ataupun regulasi yang mengatur terkait dengan pelecehan dan kekerasan seksual ini. Karena seperti yang kita katakan tadi, kalau pelecehan dan kekerasan seksual itu sudah termasuk pelanggaran hak asasi manusia kita, gitu kalau dari saya. Kalau dari Bang Dwi kira-kira ada tanggapan mengenai hal tersebut atau mungkin ada perspektif lain di lapangan dan sebagainya? Silakan. Untuk lebih kurangnya sama ya, karena kurangnya kesadaran hukum dan kerentanan tubuh terhadap diri korban. Karena kebanyakan di wilayah hukum Padang Lawas itu kasusnya pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak ya. Karena terkadang si anak ini tidak tahu bahwa dia udah dilecehkan atau dilakukan pencabulan seperti itu, dan si anak ini atau korban ini takut untuk melapor dikarenakan stigma dari masyarakat tadi. Aku sudah dinodai, jadi dia berpikir kalau aku melapor aku jadi malu. Padahal kan kalau dia melapor si pelaku itu bisa kita proses secara hukum dan si korban bisa kita pulihkan hak-haknya sebagai korban. Baik, seperti itu. Berarti menanggapi dari Kak Aprianti dan juga Bang Dwi tadi, sebenarnya di daerah Padang Lawas atau mungkin sekitarnya, baik di Padang Sidipun atau dimanapun itu, sebenarnya masih banyak kerentanan dari anak-anak mungkin yang belum sadar ya, mana batasan mereka itu memang menjadi salah satu PR ya, mungkin dari kejaksaan itu sendiri, dan juga memang ada belum ketidaktahuan atas regulasi dan hukum seperti apa. Nah, ini nanti yang akan mungkin dicoba disampaikan dari Kak Aprianti dan juga Bang Dwi. Sebenarnya hukum pelecehan dan kekerasan seksual itu kan sudah diatur tuh mungkin dari pasal berapa, mungkin ayat berapa seperti itu. Tapi mungkin boleh nggak dari Bang Dwi atau dari Kak Aprianti itu mungkin menjabarkan sebenarnya dalam hukum apa aja? Karena mungkin harapan kita kemudian dari pendengar kita itu kemudian bisa mencatat atau mungkin merecord. Jadi saat mereka menjalani hal yang tidak diinginkan, mereka bisa melihat kemudian catatan atau mungkin awareness yang disampaikan dari program Jaksa Menyapa ini. Oh, ternyata ini ada kami dilindungi sebagai korban dari undang-undang AB atau apa sebagainya. Mungkin boleh disampaikan dari Kak Aprianti, dari Bang Dwi dulu. Oke, silakan Kak Aprianti. Di sini kan kita membahas tentang hukum pelecehan dan kekerasan seksual. Nah, untuk teman-teman, anak-anak, perempuan, adik-adik, jangan takut terkait dengan
hukum adanya pelecehan ataupun kekerasan terhadap diri kalian, karena kita ini adalah negara hukum. Betul. Kita memiliki undang-undang yang mengatur, yang melanggar apa yang terjadi dalam tubuh kita juga pun pasti diatur. Ya. Nah, adapun regulasi ataupun undang-undang yang mengatur itu terdapat di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual nomor 12 tahun 2022. Ada mengatur di pasal 5, pasal 6, dan ada juga dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbaru. Itu diatur dari pasal 281 sampai 296 KUHP, ataupun terdapat juga dalam pasal 406 sampai dengan 423. Selain itu juga untuk adik-adik atau anak-anak, jangan takut speak up sama orang tuanya atau cerita dengan orang terdekatnya. Karena ada juga undang-undang yang mengatur untuk perlindungan anak. Kalau udah terdapat pelecehan ataupun kekerasan, jangan takut, ayo speak up. Karena ada juga undang-undang yang mengatur terhadap anak, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Begitu kalau ada regulasi yang mengaturnya. Baik, dari Bang Dwi ada tambahan kira-kira singkat saja sebelum kita jeda di segmen pertama ini. Silakan Bang Dwi. Mungkin bisa menambahkan isi dari pasalnya ya. Ya, silakan. Terkait pasal 5 UU TPKS nomor 12 tahun 2022 itu setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesusilaannya dipidana karena pelecehan seksual non fisik dengan pidana paling lama 9 bulan dan atau denda paling banyak 10 juta rupiah. Oke. Nah, untuk pasal 6 UU TPKS nomor 12 tahun 2022 itu mengatur tentang perbuatan pelecehan seksual fisik. Jadi penjara untuk hukumannya itu paling lama 4 tahun pidana dan denda paling banyak 50 juta rupiah. Oke. Untuk itu pasal 6 UU TPKS nomor 12 tahun 2022 ya, tentang fisik. Mungkin itu saja dulu. Oke, baik Bang Dwi. Kita akan jeda terlebih dahulu. Untuk rekan Raul semuanya, Anda jangan kemana-mana karena memang talkshow ini masih berjalan hingga nanti mendekati formasi 12 waktu Indonesia Barat. Tetap stay tune bersama kami hanya di 105 Raw FM, Your Lifestyle. 105 FM masih bersama saya Erjinanda dalam program Jaksa Menyapa dengan tema kita jaga diri dan kenali hukum pelecehan dan kekerasan seksual. Tentunya masih bersama narasumber kita ada dari Kak Aprianti Siregar selaku calon jaksa dan juga Bang Dwi Jidan selaku calon jaksa juga. Tadi kita udah sempat bahas terakhir di segmen pertama sebelum jeda itu masalah hukum pelecehan dan kekerasan seksual. Sudah dijabarkan juga dari Bang Dwi. Tapi di sini dalam segmen kedua ini kita akan coba ulik tentunya masalah dari bentuk dan jenis kekerasan seksual karena seyogianya di lapangan atau mungkin di lingkungan masyarakat hal tersebut masih banyak orang-orang yang menganggap tabu dan belum bisa membedakan sebenarnya seperti apa. Sempat saya dengar juga koreksi jika saya salah ya Bang Aprianti dan juga Bang Dwi, bahkan katanya sekelas untuk catcalling juga termasuk pelecehan katanya seperti itu. Nah itu yang sebenarnya hal-hal sederhana yang akan coba kita bahas bersama Kejaksaan Padang Lawas dalam program Jaksa Menyapa ini. Selanjutnya mau disampaikan dari Bang Dwi atau dari Kak Aprianti? Untuk bentuk dan jenis kekerasan seksual ya. Dari Bang Dwi terlebih dahulu silakan. Untuk bentuk dan jenis kekerasan seksual itu telah diatur di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 UU tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Siap. Itu ada masuk poin pelecehan seksual non fisik seperti catcalling tadi. Ya, betul. Non fisik, pandangan mata yang berlebih. Itu termasuk pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik seperti memegang tubuh korban, bagian intim, dan pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan seperti kawin paksa. Untuk di Indonesia sekarang masih banyak untuk praktek perkawinan paksa ya. Penyiksaan seksual, eksploitasi seksual atau perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik seperti kasus mahasiswa FAUI yang kemarin sempat booming itu termasuk dalam pelecehan seksual.
baru dari pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual itu mengatur tentang perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak seperti yang kami sampaikan tadi. Banyak juga kasus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Padang Lawas tentang persetubuhan terhadap anak dan perbuatan cabul terhadap anak, eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan. Untuk di zaman digital ini lebih banyak sekarang ya untuk pornografi. Eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang untuk eksploitasi seksual itu termasuk dalam kekerasan seksual. Oke, baik, dari Bang Dwi kita beralih ke Kak Aprianti dulu. Nah, Kak Aprianti, ini kan tadi udah sempat dijelaskan dari Bang Dwi sebenarnya bentuk dan jenis kekerasan seksual berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS dan juga pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS juga. Nah, kalau dari Kak Aprianti ini sebenarnya banyak ya saya lihat elemennya. Kalau saya pribadi mungkin nggak bisa hafal sebanyak ini gitu ya. Saya harus baca buku dan lain sebagainya. Nah, tapi dari Kak Aprianti, apakah melihat ini sebenarnya yang paling marak atau mungkin yang paling memprihatinkan untuk kasus-kasus yang ditangani selama ini atau mungkin di ruang lingkup sekitarnya? Bagaimana menurut dari Kak Aprianti? Dari bentuk dan jenis kekerasan betul seksual sekali. saat ini ya. Menurut saya nih, dari pandangan saya sekarang ini banyak sekali bentuk dan jenis kekerasan seksual yang terjadi dengan modus-modus lain. Kadang pun dilakukan sesama mahasiswa. Kadang kita sebenarnya dari papan chat itu kita hanya menyebutkan hal-hal intim saja kepada lawan jenis ataupun yang lain, itu udah termasuk pelecehan sudah seksual. termasuk. Itu namanya pelecehan seksual non fisik. Non fisik. Ya, seperti yang kata Bang Jidan tadi, ada pelecehan yang bentuk fisik. Itu seperti menyentuh hal-hal intim dari pada korban ataupun orang-orang tertentu. Organ-organ yang kan ini kita manusia kan punya batasan ya. Kalau tanpa izin daripada si korban ini disentuh, nah itu udah pelecehan seksual, itu sering terjadi juga. Dan juga kalau dari pasal 4 itu yang ayat 2 itu yang sering terjadi itu adalah perbuatan cabul. Nah, seperti yang kita kembali yang ke topik tadi. Itu terjadi karena kurangnya pemahaman kita tentang batasan diri ataupun edukasi diri kita. Nah, dari yang saya sampaikan tadi itu sering terjadi ataupun yang umum terjadi dalam bentuk-bentuk ataupun jenis dari pelecehan dan kekerasan seksual saat ini. Oke, baik Kak Aprianti. Menanggapi hal tersebut, ternyata pendengar kita ini udah ada 2 orang sementara yang ingin bertanya. Saya akan coba bacakan, nah mungkin nanti ditanggapi baik dari Bang Dwi Jidan atau mungkin dari Kak Aprianti, bebas yang mana saja. Saya bacakan yang pertama, ada dengan nomor ujung 22, tidak menyebutkan nama, tapi katanya izin bertanya untuk Kejaksaan Negeri Padang Lawas. Salam kenal untuk narasumber katanya. Salam kenal saya untuk nggak dihitung ya saya ya. Baik, salam kenal katanya. Mau bertanya, untuk masalah kekerasan seksual masih menjadi prioritas di berbagai daerah bahkan isu nasional katanya. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah dari Kejari Padang Lawas sudah memberikan bentuk bantuan hukum yang seperti apa yang telah dilakukan baik di lapangan ataupun edukasi dan lain sebagainya? Mohon tanggapannya agar kami masyarakat juga merasa aman, tentram dan damai. Terima kasih untuk narasumber katanya. Sama-sama. Oke, untuk menanggapi pertanyaan tersebut dari Bang Dwi atau dari Kak Aprianti terlebih dahulu? Untuk rekan saya dulu. Oke, siap. Dari Kak Aprianti, silakan. Tadi pertanyaannya terkait tindakan dari Kejaksaan Negeri Padang Lawas ya, terhadap penegakan hukum terkait tentang pelecehan dan kekerasan seksual. Tentunya Kejaksaan Negeri Padang Lawas ini kan sebagai penegak hukum. Jadi Kejaksaan Negeri Padang Lawas sudah melakukan ataupun membuat kegiatan memberi bantuan hukum dalam bentuk preventif. Bentuk preventif itu adalah pencegahan, yaitu penyaluran hukum seperti jaksa masuk sekolah atau sering disebut dengan JMS. Nah, seperti kita sekarang jaksa menyapa. Dan juga ada juga dalam bentuk reprensif. Ya seperti yang saya sampaikan tadi.
dilaporkan apabila kita ada mengalami pelecehan ataupun kekerasan seksual. Nah, Kejaksaan Negeri Padang Lawas akan menindaklanjuti itu melalui penanganan hukum. Nah, seperti tahun ini pernah terjadi, udah ditindaklanjuti langsung sama Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan diberikan hukuman yang sebagaimana mestinya. Oke. Ataupun juga terhadap korban ataupun anak ada juga pengaturan yang diatur tentang restitusi. Restitusi itu adalah ganti rugi. Jadi kita sebagai penegak hukum Kejaksaan Negeri Padang Lawas udah melakukan upaya baik preventif ataupun reprensif dan mengusahakan untuk dilakukannya ganti rugi melalui peraturan dan undang-undang yang teratur. Baik, sementara itu dari Bang Dwi tanggapannya seperti apa untuk pertanyaan tadi? Untuk pertanyaan tadi mungkin Kejaksaan Negeri Padang Lawas selalu terbuka ya untuk pertanyaan seperti itu. Untuk bagi siapa saja yang mengalami pelecehan atau kekerasan seksual bisa melapor kepada pihak yang berwenang. Baru nanti Kejaksaan Negeri Padang Lawas akan memproses dan memproses hukum pelaku setinggi-tingginya berdasarkan pasal yang telah ada yang diatur di dalam undang-undang. Jadi jangan segan atau sungkan untuk melapor karena itu udah diatur dalam pasal 7 UU TPKS nomor 12 tahun 2022, tindak pidana pelecehan dan kekerasan seksual merupakan delik aduan. Jadi kalau tidak ada aduan, pihak yang berwenang juga belum bisa untuk memproses. Harus ada aduan terlebih dahulu ya Bang Dwi, seperti betul. itu. Tapi ini masih ada satu pertanyaan lagi yang sempat nyelip. Ini saya coba bacakan lagi sekaligus coba kita bahas ya Bang Tudi dan juga Kak Aprianti. Ini dari Bang Wijaya. Izin bertanya untuk narasumber juga katanya pelecehan seksual sering terjadi baik di media sosial dan lain sebagainya. Ini menjadi ranah hukum siapa ya katanya? Dan juga bagaimana solusi tindak pidana pelecehan seksual agar masyarakat bisa memahami undang-undang khususnya perlindungan anak. Dan juga katanya bagaimana cara melaporkannya katanya. Tindak pidana karena masyarakat masih menganggap hal tersebut sebagai tabu. Mohon untuk solusinya Mbak biar sama-sama paham katanya. Waduh. Dari Bang Wijaya ya, dia menanyakan kemudian banyak bentuk pelecehan seksual katanya. Bagaimana sih caranya agar kemudian masyarakat itu bisa paham mungkin setidaknya dasar-dasar dari undang-undang yang melindungi mereka, dan juga bagaimana sih tata cara pelaporan yang baik, karena mungkin ada beberapa korban juga yang udah mengalami kekerasan tapi mungkin nggak tahu start dari mana, udah coba speak tapi nggak tahu nih mau mulai dari mana untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dari tanggapan tersebut dari Kak Aprianti, dari Bang Dwi, siapa kira-kira yang pertama yang menanggapinya? Saya silakan Kak Aprianti. Terima kasih untuk Bang Wijaya untuk pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya. Betul sekali, kadang kita bingung ya mau melaporkan kemana. Betul sekali. Nah, bahwa sebenarnya dalam penegakan hukum ini ada namanya wilayah kompetensi relatif, yaitu artinya kalau itu berdasarkan wilayah hukum kita. Misalnya kita berada di Padang Lawas. Nah, posisi kita di Padang Lawas dan si pelaku ini pun yang melakukan terhadap kita itu di Padang Lawas. Nah, itu kita laporkan ke pihak yang berada di Padang Lawas. Kalau kita di Padang Sedempuan, kita laporkan di Padang Lawas di Padang Sedempuan. Jadi itu namanya kompetensi relatif, tergantung di mana posisi kita. Laporkan saja kepada penegak hukumnya. Tapi kalaupun demikian udah sempat melapor ke Padang Lawas, itu bakal dikonsultasikan lagi atau dialihkan lagi. Diarahkan seperti itu. Begitu. Nah, tadi juga ada pertanyaannya terkait gimana kalau udah dilakukan gitu ya. Betul sekali. Nah, kalau sudah dilakukannya pelecehan ataupun kekerasan seksual ini seperti yang kata Bang Jidan tadi, ini kan kita ini terkait pelecehan dan kekerasan seksual ini harus dia namanya delik aduan. Delik aduan itu apa sih? Yaitu adalah kita yang harus melaporkan korbannya. Nah, terkait korban ini merasa tabu atau malu ya, malu terhadap lingkungan. Tenang saja, penegak hukum itu akan menutup identitas dari si korban tersebut. Nggak akan diviralkan. Karena itu adalah privasi. Bahkan untuk di pengadilan sendiri pun dalam upaya untuk penegakan hukumnya itu dilakukan secara tertutup terkait pelecehan dan kekerasan seksual, tidak terbuka untuk umum. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ayo jangan takut untuk melaporkan hak kita. Itu hak kita sebagai masyarakat. Baik, kalau kita dari Kak Aprianti, dari Bang Dwi, tanggapan dari pertanyaan tersebut bagaimana kira-kira? Sepertinya peran penegak hukum ya. Salah satu pertanyaannya itu untuk
melakukan edukasi seperti yang sekarang dilakukan ini. Betul. Kita telah jadi edukasi untuk masyarakat terhadap pelecehan dan kekerasan seksual. Ada juga nanti program Jaksa Masuk Sekolah atau seperti instansi-instansi lain untuk melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat akan pentingnya menjaga diri agar tidak menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual. Oleh karena itu, jadi untuk korban jangan merasa malu. Oke. Karena korban itu berhak untuk melapor dan untuk mendapat hak-haknya kembali. Oke, baik, dari Bang Dwi tentunya. Tapi ini kalau kita berbicara soal korban, sebenarnya apakah korban yang dihitung itu tidak hanya untuk anak-anak, apakah semua kategori itu korban termasuk nih dari Kak Aprianti, dari Bang Dwi? Bukan hanya anak-anak kan yang menjadi korban kalau dalam kasus pelecehan? Iya. Ya, dalam kasus pelecehan dan kekerasan seksual itu nggak selalu anak-anak. Oke. Kita semua nggak memandang gender juga. Tidak memandang gender ya. Oke. Laki-laki, mau perempuan, mau anak-anak, semua pasti bakal bisa jadi korban. Makanya itu, ayo kita edukasi diri kita, pahami hukum dan lakukan batasan terhadap diri kita. Mana saja yang ada ini batasan-batasan diri kita. Kalau kita merasa dilecehkan, udah laporkan aja. Kita ini adalah negara hukum. Apa yang kita takutkan? Oke, karena banyak juga saya dengar beberapa di lapangan katanya kan kalau laki-laki gentle katanya, malulah saya lapor, padahal dia udah terkena pelecehan seksual sebenarnya. Macam lah mungkin elemen yang mengganggu hal tersebut. Tapi dia tidak mau melakukan pengaduan dan juga memproses tindak lanjut tersebut. Kadang ada beberapa stigma dan paradigma di masyarakat seperti itu. Nah, itu yang kita khawatirkan juga. Terkadang ini menjadi bias juga kan Kak Aprianti dan juga Bang Dwi. Kadang itu kan hanya anak-anak dan perempuan saja seperti itu. Padahal zaman sekarang laki-laki pun bisa menjadi salah satu korban pelecehan seksual. Udah banyak kok di media sosial bertebaran untuk kasus tersebut. Nah, kita tanggapi dari tema kita ini sebelum kita jeda di segmen kedua, Kak Aprianti dan juga Bang Dwi. Ini sebenarnya kan ada upaya pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual dan cara memberantas tindak pidana kekerasan seksual. Saya yakin ini sebenarnya menjadi PR dari Kejaksaan sendiri, salah satunya dari Kejaksaan Negeri Padang Lawas. Nah, kalau dari Kak Aprianti sebenarnya, apa sih sebenarnya upaya pencegahan mungkin secara hukum yang telah dilakukan baik dari negara hingga turunannya dari Kejaksaan itu sendiri agar harus disampaikan kepada masyarakat atau mungkin para mereka yang telah menjadi korban agar tidak menjadi masalah terulang lagi, tidak ada trauma di situ lagi seperti itu. Dari Kak Aprianti mungkin boleh disampaikan sebelum kita jeda di segmen kedua. Upaya pencegahan yang terkait pelecehan dan kekerasan seksual. Betul. Dari aparat penegak hukum sendiri udah melakukan upaya preventif, terutama itu pencegahan. Pencegahan yang dilakukan itu tentunya memberi bantuan hukum kepada korban, baik seperti yang tadi disampaikan, ada jaksa menyapa, jaksa masuk sekolah. Jaksa masuk sekolah itu memberikan edukasi terhadap anak-anak yang masih sekolah. Dan selain itu juga kalau penegak hukum juga udah melakukan upaya penanganan secara reprensif itu yang dilakukan adalah upaya penegakan hukum yang dilakukan secara langsung, penerapan undang-undang itu langsung dan memberikan hukuman yang semaksimal mungkin terhadap si pelaku. Nah, terhadap si korban ada itu namanya restitusi. Restitusi itu adalah ganti rugi terhadap si korban. Jadi kita korban ini pun nanti ada kayak upaya untuk melakukan, misalnya dia depresi nih. Nanti ada upaya yang dilakukan untuk bagian sosial ataupun upaya untuk pemulihan psikis dia, fisik dia, mental dia. Itu yang sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum. Serta seperti yang kita lakukan ini penyuluhan-penyuluhan. Ini salah satunya juga ya. Makanya itu supaya nggak terjadi lagi korban-korban ini nggak berani speak up, makanya kita lakukan ini. Jangan takut. Nah, tadi ada menyinggung terkait identitas laki-laki ya. Iya, betul sekali. Takut sekali karena dia itu laki-laki nih. Biasanya yang terjadi ini untuk perempuan ada anak gitu. Nah, maksudnya di sini kan tadi kita itu udah menyampaikan kalau identitas itu dari si korban pasti ditutup. Bahkan dari segi gender Kak Apri. Iya, bakal ditutup dan tidak akan dipublikasikan. Bahkan sidangnya pun ataupun penegakan hukumnya pun nanti dilakukan secara tertutup. Biasanya sidang dilakukan secara terbuka. Kalau terkait kekerasan seksual dan pelecehan seksual itu biasanya dilakukan secara tertutup. Baik. Kalau dari Bang Dwi kira-kira ada singkat saja sebelum kita jeda di segmen kedua ini, silakan. Untuk kekerasan dan pelecehan seksual itu tidak memandang gender ya, mau usia.
seperti yang penyiar tadi bilang, stigma terhadap laki-laki yang terkena pelecehan dan kekerasan seksual itu kenapa tidak mau melapor? Seperti itu, stigma di masyarakat kalau laki-laki itu kuat pasti mau dilecehkan atau dia apapun pasti dia memilih diam seperti itu ya. Seperti itu. Tapi jangan takut untuk melapor. Oke, jangan takut melapor ya. Tentu untuk awareness untuk rekan Raul semuanya dimanapun Anda berada, tentunya masalah pelecehan seksual. Jika Anda merasa menjadi korban, jika Anda merasa dirugikan dan Anda merasa terlecehkan, jangan sungkan, jangan ragu untuk langsung melapor. Tadi seperti disampaikan Kak Aprianti, jika Anda berada di lokasi di mana, segera melapor ke penegak hukum terdekat. Ya, nanti akan diproses ya. Bahkan tadi jika pun tidak di daerah tersebut akan dicoba diarahkan ke tempat domisili Anda berada. Oke. Di segmen kedua ini kita akan coba jeda lagi dengan satu lagu sebelum nanti kita masuk ke di segmen ketiga sekaligus closing statement dari kedua narasumber kita. Untuk Anda semuanya tetap stay tune bersama kami hanya di 105 Raw FM, Your Lifestyle. 105 FM masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Masih dalam program Jaksa Menyapa di segmen ketiga atau kita sudah berada di akhir program siaran ini. Dalam tema kita jaga diri dan kenali hukum pelecehan dan kekerasan seksual masih bersama Kak Aprianti Siregar dan juga Bang Dwi Jidan selaku calon jaksa dari Kejari Negeri Padang Lawas. Tentunya ini kita sudah berada di penghujung, kita hanya kurang lebih 10 menit lagi untuk sampai selesai di talk show hari ini. Ini kita coba membahas satunya masalah tentang kedudukan hukum tindak pidana kekerasan seksual di era KUHP baru. Ini menjadi salah satu hal yang katanya apakah ini sempat dilengsarkan tentang undang-undang khusus masalah pelecehan seksual tersebut. Ini boleh disampaikan dari Bang Dwi atau dari Kak Aprianti? Dari Bang Dwi terlebih dahulu silakan. Bagaimana sih kedudukan hukum tindak pidana kekerasan seksual di era KUHP yang baru ini? Apakah dia dikesampingkan karena ada KUHP yang baru ini? Justru tidak. Ketentuan tindak pidana kekerasan seksual pasca KUHP baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 sebagaimana asas hukum lex specialis derogat legi generali, yaitu hukum khusus mengesampingkan hukum umum ketika mengatur hal yang sama. Dan KUHP baru tidak mencabut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu ada juga dalam KUHP baru itu mengatur hal yang baru, yaitu terdapat dalam pasal 599 khususnya di huruf D, yaitu perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan kehamilan atau aborsi dan sterilisasi paksa dengan ancaman pidana penjara 5 sampai 20 tahun. Oke, baik dari Bang Dwi. Sudah. Oke, baik, kita lanjut ke Kak Aprianti. Nah, Kak Aprianti itu kan tadi sudah dijelaskan sama Bang Dwi tentang di era KUHP baru. Itu tadi menjadi salah satu ada yang menurut saya menarik untuk dibahas walaupun kita udah di ujung acara. Ini mengenai aborsi. Nah, ini kan sebenarnya banyak tindak pidana atau mungkin kekerasan seksual yang mengalami aborsi ya, baik itu secara paksaan, baik itu hal lain sebagainya. Sebenarnya itu seperti apa? Ini bisa dipidana atau apakah ada hukum khusus yang mengatur dari aborsi tersebut? Bagaimana dari Kak Aprianti untuk masalah itu? Ya sih, aborsi itu pemaksaan untuk menghilangkan kehamilannya ya. Betul karena tidak sekali. diinginkan kan. Ya, Itu sudah secara resmi ataupun secara jelas diatur dalam KUHP baru sekarang. Itu diatur dalam seperti yang kata Bang Jidan tadi, itu udah diatur dalam pasal 599 KUHP baru. Nah, di sana juga ada diatur terkait pemerkosaan, percabulan dan juga pemaksaan ataupun aborsi tadi. Ya. Sebagaimana kita tahu janin yang di dalam perut itu pun sebenarnya sudah memiliki nyawa ya. Betul sekali. Dia memiliki hak untuk hidup. Ketika dilakukan aborsi, berarti dia juga sudah dilanggar dong hak asasi Betul sekali. manusianya. Seperti yang saya katakan tadi, kita adalah negara hukum. Itu tentunya sudah diatur, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbaru sekarang. Oke, baik. Tapi ini Kak Aprianti dan juga Bang Dwi, ini masih ada satu pertanyaan yang menurut saya ini pertanyaan yang sangat menarik untuk dibahas walaupun kita sudah berada di sesi closing sebenarnya ya. Sembari menunggu waktu kita masih ada beberapa menit, mungkin boleh kita tanggapi untuk pertanyaan tersebut. Saya coba bacakan, boleh disimak dari Bang Dwi dan juga Kak Aprianti.
Selamat pagi untuk kakak dan juga abang-abang katanya. Selamat pagi ya katanya. Semangat pagi juga untuk Kejaksaan Padang Lawas. Perihal pelecehan dan kekerasan seksual, banyak yang terjadi di Indonesia mengenai hal ini. Jika sudah melaporkan perihal tersebut yang terjadi, tetapi dari pihak penegak hukum memproses dalam kurun waktu cukup lama katanya untuk merespon untuk masalah ini. Tapi katanya ada beberapa kasus malah seperti inisial H911 katanya yang bergerak membuat laporan dan prosesnya malah lebih cepat respon karena ada pihak hukum yang membantu katanya. Bagaimana cara laporan hukum tersebut cepat direspon dari pihak hukumnya Kak katanya. Kalau dari pihak Kejaksaan Pala sendiri bagaimana tanggapannya mengenai hal tersebut? Titip salam dari Region LS katanya. Mohon ditanggapi juga. Oke, baik. Masalah hal tersebut bagaimana kira-kira nih? Dari Bang Dwi terlebih dahulu silakan. Kalau untuk itu mungkin bisa terus di follow up ya tiap hari agar terus di follow up terhadap instansi yang mengurus pertama, karena kan di awal itu untuk pelaporan dan delik aduan yang mengurus itu ada kepolisian. Nanti kalau sudah berkasnya sudah ada dan berkelanjutan, nanti akan dilimpahkan ke kejaksaan. Kalau untuk itu mungkin bisa di follow up ke pertama kali mengadu ke kepolisian. Seperti itu. Berarti alurnya tidak langsung ke kejaksaan ya Bang Dwi ya. Masih ada dari pihak kepolisian yang ingin menyelidiki dahulu gitu sebelum dilempar ke kejaksaan. Kalau dari Kak Aprianti menanggapi pertanyaan tersebut kira-kira seperti apa? Oke, terima kasih sebelumnya pertanyaannya untuk Bang Abang itu tadi. Tadi membahas tentang lama ya terkait. Dia udah melaporkan tapi lama betul. ya. Tapi ada yang udah melaporkan tapi cepat gitu ya. Seperti itu. Mungkin itulah pemikiran kita. Mungkin saja yang cepat itu langsung ditindaklanjuti karena udah cukup alat buktinya. Oke, itu yang pertama ya. Sudah jelas berarti ya. Sementara yang tadi itu belum ditindaklanjuti ataupun seperti yang kata Bang ini harus di follow up terus. Berarti ada kekurangan alat bukti yang harus diperlukan sama si penyidik tersebut. Karena kan kita harus membuktikan lagi apa yang kita laporkan itu. Bukan diperlambat sebenarnya, bukan, tapi terkait alat buktinya yang belum cukup. Terutama kan kalau sekarang ini kan harus ada 2 alat bukti yang cukup. Nah, mungkin saja itu belum dinaikkan karena belum cukup alat buktinya. Makanya harus di follow up terus. Gitu kalau dari saya. Oke, seperti itu ya. Dari Bang Region ya, dari Bang Region LS itu tanggapan dari Kak Aprianti dan juga Bang Dwi. Semoga membantu karena memang tadi Bang Region kelamaan sih. Kita udah di ujung acara nih ceritanya ya. Karena memang kita juga terbatas oleh waktu. Oke, singkat saja mungkin 1 menit masing-masing dari Bang Dwi dan juga Kak Aprianti untuk closing statement, himbauan atau mungkin pesannya kepada seluruh elemen masyarakat dan sebagainya. Silakan. Dari saya, pesan dari saya itu untuk bersama-sama meningkatkan kepedulian terhadap keselamatan diri dan batasan diri, serta untuk meningkatkan kesadaran hukum, karena pelecehan seksual dan kekerasan seksual bukan hal yang dapat dianggap sepele. Karena tindakan tersebut melanggar hukum, melanggar hak asasi manusia, serta dapat menimbulkan dampak fisik, psikologis, dan sosial yang berkepanjangan bagi korban. Jadi jagalah diri dan kenali batasan serta meningkatkan kesadaran hukum. Mungkin itu saja. Oke, dari Bang Dwi cukup. Dari Kak Aprianti silakan closing statementnya. Kalau dari saya di era perkembangan zaman sekarang itu tentunya kita ini bisa saja terjadi pelecehan terhadap diri kita tanpa kita sadari ataupun kekerasan seksual. Oleh karena itu besar sekali harapan kami dari Kejaksaan Negeri Padang Lawas dengan dilakukannya penyuluhan ataupun jaksa menyapa terkait tentang hukum pelecehan dan kekerasan seksual ini. Besar sekali harapan kami kita bisa dapat membantu untuk menegakkan hukum. Mari dari diri sendiri juga terutama ayo tegas dan berani dan percaya diri serta jangan menyalahkan diri sendiri. Jangan langsung merasa tabu ataupun takut ataupun malu apabila itu terjadi dalam diri kita. Jadi besar sekali harapan kami dengan kami melakukan beberapa hal yang seperti ini dapat membantu kita untuk lebih memberanikan diri untuk melaporkannya kepada penegak hukum yang berwenang. Jadi
Ayo sama-sama lindungi diri kita dan jaga diri kita, begitupun sesama. Ayo lindungi sesama kita juga. Besar sekali harapan kami. Oke, baik. Cukup dari Kak Aprianti? Cukup. Oke, terima kasih tentunya. Ya, baik rekan Raw, karena memang kita hanya punya waktu sekitar 3 menit lagi untuk menyelesaikan talk show ini. Dan terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Kejari Negeri Padang Lawas yang telah berpartisipasi mengudara di Station 105 FM di edisi 1 Juli 2026 dalam program Jaksa Menyapa dengan tema kita yakni jaga diri dan kenali hukum pelecehan dan kekerasan seksual. Saya juga Erji Nanda, terima kasih untuk attention, untuk perhatian dari rekan Raw semuanya yang telah menyimak perbincangan ini dari pukul 11 hingga mendekati formasi 12 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda semuanya, saksikan terus dan dengarkan program Jaksa Menyapa dari Kejaksaan Negeri Padang Lawas di hari-hari berikutnya, tentunya akan membahas tentang edukasi yang bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, saya Erji Nanda pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.